Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat beliau, keluarga beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan materi 1 bulan pintar nahwu diambil dari kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi hari ke-11 bagian kedua, yaitu nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmaratan. Nasabnya fi'il mudhari' dengan an yang tersembunyi. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas pada bagian yang pertama, kita telah membahas bahwa sudah 3 huruf yang kita bahas, yaitu lam ta'lil, kemudian juga lam al-juhud, kemudian au. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 sisa huruf yang mana fi'il mudhari' ketika terletak setelah huruf-huruf tersebut maka pasti ada an mudmarah atau an yang tersembunyi di dalamnya. Hayya nabda'ud dars. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa kita akan bahas contoh-contohnya terlebih dahulu. Materi kita yang keempat adalah setelah hatta, yaitu nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmaratan setelah hatta. Ya, ini hatta. Contoh yang pertama, la yumdahul waladu hatta yanala ridha walidayhi. Anak itu tidak terpuji sampai dia memperoleh ridha orang tuanya. La yumdah, tidak terpuji, al-waladu, seorang anak, hatta, sampai, yanala, memperoleh, ridho walidayhi, ridho kedua orang tuanya. Kemudian contoh nomor 2, sa'alzamul firasha hatta yatimma shifai. Saya akan tetap berada di tempat tidur sampai sempurna kesehatanku. Sa'alzamu, saya akan tetap berada, al-firasha, di tempat tidur di ranjang, hatta, sampai, yatimma, sempurna, syifai, kesehatanku atau kesembuhanku. Kemudian contoh nomor 3, la ta'kul hatta tajua. Jangan makan sampai engkau lapar. La ta'kul, jangan makan, hatta, sampai, tajua, engkau lapar. Kemudian contoh nomor 4, la tadkhul hatta yu'dzana laka. Janganlah engkau masuk sampai engkau diizinkan. La tadkhul, jangan masuk, hatta, sampai, yu'dzana laka, engkau diizinkan. Yang perlu diperhatikan pada contoh-contoh tersebut adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang terletak setelah hatta. Hatta yanala, ya, la-nya itu berharokat fathah sehingga dia mansub. Hatta yatimma, ya, yatimma, dia huruf akhirnya berharokat fathah sehingga dia mansub. Hatta tajua, demikian juga tajua, a-nya itu berharokat fathah sehingga dia mansub. Kemudian juga hatta yu'dzana, ya, hatta yu'dzana. Kita bahas pembahasannya. Perhatikanlah fi'il mudhari'. Yanala, yang artinya memperoleh, yatimma, yang artinya sempurna, tajua, lapar, yu'dzana, diizinkan. Pada contoh-contoh kalimat sebelumnya yang tadi kita bahas, maka akan kita temukan bahwa setiap fi'il itu didahului dengan kata hatta, yang artinya sampai atau hingga. Semuanya tadi yang kita bahas barusan, semuanya didahului atau fi'il mudhari'nya didahului dengan kata hatta. Dan lihatlah huruf akhirnya, ya, huruf akhir dari fi'il mudhari' maksudnya. Tentu kita akan dapati dalam keadaan mansub atau dinasobkan, tapi tanpa ada huruf-huruf nasab yang nampak. Seperti yang kita bahas bahwa huruf nasab itu hanya 4, yaitu apa? An,
lam, idzan, kai. Tapi tiba-tiba di situ ada fi'il mudhari' setelah hatta, dan hatta itu bukan termasuk salah satu huruf nasab, tapi tiba-tiba dia menjadi mansub, atau fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub. Oleh karenanya bisa kita pastikan bahwa ada huruf nasab yang tersembunyi sesudah hatta. Ya, kita bisa pastikan hal tersebut. Huruf yang menasabkan itu sudah pasti adalah an, dan bukan huruf-huruf nasab yang lain seperti yang telah dijelaskan pada dua pelajaran sebelumnya. Sehingga mana yang cocok yang masuk di dalamnya ya an, ya. Adapun lan, idzan, dan kai itu tidak cocok untuk masuk pada kalimat-kalimat tersebut, sehingga maknanya akan jauh berbeda. Dikarenakan huruf an pada fi'il mudhari' yang didahului oleh hatta itu selamanya tidak nampak, ya, selamanya tidak nampak, maka berarti menyembunyikan an itu hukumnya wajib. Sehingga apabila fi'il mudhari' terletak setelah hatta, maka di situ ada an yang tersembunyi dan hukumnya wajib untuk disembunyikan. Berbeda dengan lam ta'lil seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lam ta'lil itu boleh nampak, boleh tidak. Kalau kita perhatikan pada pelajaran sebelumnya, di situ dijelaskan salah satu contohnya jalastu li astariha. Boleh kita mengatakan jalastu li astariha atau jalastu li an astariha, karena hukumnya boleh dinampakkan dan boleh disembunyikan. Adapun setelah hatta, hukumnya wajib disembunyikan. Tidak boleh kita mengatakan hatta an tajua. Ya, selamanya kita akan mengatakan hatta tajua, hatta yatimma, bukan hatta an yatimma. Kaidahnya, yunsabul mudhari'u bi an mudwaratan wujuban ba'da hatta. Fi'il mudhari' itu hukumnya wajib dinasabkan dengan an mudmarah atau an tersembunyi apabila terletak sesudah hatta. Jadi hukumnya apa? Wajib. Ketika fi'il mudhari' terletak setelah hatta, maka dia mansub dengan an mudmarah yang hukumnya wajib untuk disembunyikan. Kemudian huruf yang kelima, yaitu fi'il mudhari' nasab dengan an mudmaratan setelah fa sababiyah. Kita bahas contohnya terlebih dahulu. Contoh yang pertama, lam yusi fayubghadha. Dia tidak berbuat salah, karena itu dia tidak dibenci. Lam yusi, dia tidak berbuat salah, fayubghad, oleh karenanya dia tidak dibenci. Kemudian contoh nomor dua, lam yus'al fayujiba. Dia tidak ditanya, karena itu dia tidak menjawab. Lam yus'al, dia tidak ditanya, fayujiba, karena itu dia tidak menjawab. Kemudian contoh nomor tiga, isna atau isna'il ma'rufa fatanala syukra. Berbuatlah baik, karena dengan itu engkau akan memperoleh ucapan terima kasih. Isna, berbuat, al-ma'rufa, baik, fatanala, karena dengan itu engkau akan memperoleh, ya, tanala, memperoleh, asyukra, ucapan terima kasih. Kemudian contoh nomor 4, kun layyinal janibi fatuhabba. Hendaklah engkau lemah lembut, nanti engkau akan dicintai. Kun, hendaklah atau jadilah, layyinal janib, lemah lembut, fatuhabba, nanti engkau akan dicintai. Yang perlu diperhatikan adalah fi'il mudhari'nya yang terletak setelah huruf fa, dan fa di sini merupakan fa sababiyah. Nanti kita akan bahas kenapa fa di sini dinamakan dengan fa sababiyah. Ya, fayubghadha, ini contoh nomor 1. Ya, setelah fa sababiyah, ya, yubghad itu donya dia berharokat fathah sehingga dia mansub. Fayujiba, demikian juga. Kemudian fatanala, lanya itu juga fathah sehingga dia mansub. Fatuhabba juga demikian. Kita bahas. Perhatikanlah fi'il mudhari'
yubghadha yang artinya dibenci, yujiba yang artinya menjawab, tanala yang artinya memperoleh, dan tuhabba, ini bukan tuhibba tapi tuhabba yang artinya dicintai. Pada contoh-contoh kalimat sebelumnya, maka kita akan temukan bahwa tiap-tiap fi'il tersebut didahului oleh fa yang menunjukkan, ini fa yang menunjukkan bahwa kegiatan sebelumnya menjadi sebab adanya kegiatan sesudahnya, sehingga ada kaitannya, ya, yaitu apa? Fa tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sebelumnya menjadi sebab adanya kegiatan sesudahnya, sehingga dikatakan apa? Fa sababiyah, karena menjadikan sebab adanya kegiatan sesudahnya. Adapun berbuat salah, yaitu pada contoh yang pertama, pada contoh kalimat pertama adalah menjadi sebab adanya dimarahi. Ya, kita lihat contohnya. Lam yusik, ya, berbuat salah, dia tidak berbuat salah. Fayubghadha, maka dia tidak dibenci. Ya, sehingga kenapa dia tidak dibenci? Karena sebelumnya dia tidak berbuat salah. Kemudian juga lam yus'al fayujiba, dia tidak ditanya, karena itu dia tidak menjawab. Kenapa dia tidak menjawab? Karena sebelumnya dia tidak ditanya. Demikian juga isna'il ma'rufa fatanala syukra, ya, berbuat baiklah, karena dengan itu engkau akan memperoleh ucapan syukur. Bagaimana kita memperoleh ucapan syukur atau terima kasih dari orang lain? Yaitu dengan berbuat baik. Karena itu fa ini dinamakan dengan fa sababiyah, yaitu apa? Karena kegiatan sebelumnya menjadi sebab adanya kegiatan sesudahnya. Apabila kita perhatikan huruf fa ini pada kalimat-kalimat tersebut, tentu engkau akan lihat bahwa ia didahului oleh huruf nafi, ya, didahului oleh huruf nafi, seperti pada dua contoh pertama, atau oleh fi'il amr, sehingga ada dua hal, yaitu ketika ada fa sababiyah pasti didahului oleh nafi, ya, penafian atau peniadaan, atau fi'il amr, kata kerja perintah, seperti pada dua contoh terakhir, itu yang fi'il amr, isna'il ma'rufa, itu fi'il amr. Kemudian perhatikanlah akhir fi'il mudhari' yang terletak setelah huruf fa ini, tentu kita akan lihat ia dalam keadaan nasab atau dinasobkan. Tetapi kita tidak melihat adanya salah satu huruf nasab yang kita kenal, yang nampak sebelumnya. Yang kita kenal huruf nasab itu ya 4. Ya, pada pelajaran Nahwu Wadih jilid yang pertama, kita tahu bahwa fi'il mudhari' nasabnya itu dengan salah satu dari 4 huruf, yaitu an, lam, idzan, kai. Adapun pada kalimat-kalimat tersebut itu tidak nampak salah satu dari keempat huruf tersebut. Tentulah nasabnya itu adalah dengan an yang tersembunyi atau an mudmarah, seperti pada materi sebelumnya yang kita telah bahas. Kemudian menyembunyikan atau membuang an di sini itu hukumnya wajib, karena sesudah huruf fa ini huruf nasab itu tidak tampak jelas dalam keadaan bagaimanapun, sehingga kesimpulannya mengidmarkan atau menyembunyikan an, ya, an sebelum fi'il mudhari' atau setelah fa sababiyah itu hukumnya wajib, ya, sehingga selamanya dia tidak nampak, ya, setelah fa sababiyah maka sudah dipastikan, ya, adanya huruf an yang tersembunyi, karena setelahnya fi'il mudhari' tersebut dalam keadaan mansub. Kemudian kaidahnya yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyatil masbuqati bi nafyin aw talabin. Artinya fi'il mudhari' itu wajib dinasabkan dengan an mudmarah atau an tersembunyi apabila terletak sesudah fa sababiyah yang didahului oleh huruf nafi atau kata perintah. Ya, ini kaidah untuk memahami nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmaratan setelah fa sababiyah. Kemudian huruf yang terakhir, yaitu nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmaratan setelah
wawu ma'iyah. Kita bahas contohnya. Contoh yang pertama, lam yaf'al al-khaira wa yandama. Lam yaf'alil khaira wa yandama. Dia tidak berbuat baik dan dia menyesal. Lam yaf'al, dia tidak berbuat al-khaira, kebaikan, wa yandama, dan dia menyesal. Contoh nomor 2, lam yuwasil faqira wa yamunna alaihi. Dia tidak menolong orang fakir itu dan juga tidak memberinya bantuan. Lam yuwasi, dia tidak menolong al-faqira, orang fakir itu, wa yamunna, dan dia juga tidak memberi alaihi, kepadanya. Kemudian contoh nomor 3, la ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah engkau menyuruh berlaku jujur atau berkata jujur padahal engkau sendiri berdusta. La ta'mur, janganlah engkau memerintahkan atau menyuruh bisidqi, untuk berkata jujur atau berlaku jujur, wa takdziba, dan engkau sendiri berdusta. Kemudian contoh nomor 4, la tanzur ila uyubin nasi wa tuhmila uyuba nafsika. Janganlah engkau suka memperhatikan aib orang lain padahal engkau abai pada aib sendiri. La tanzur, janganlah engkau memperhatikan ila uyubin nas, kepada aibnya orang lain, wa tuhmila, dan abai uyuba nafsika, terhadap aib sendiri. Ya, yang perlu diperhatikan pada contoh-contoh tersebut adalah fi'il mudhari' yang terletak setelah wawu, dan wawu tersebut itu dinamakan dengan wawu ma'iyah. Kita akan bahas nanti kenapa wawu tersebut dinamakan dengan wawu ma'iyah. Contoh nomor pertama, wayandama, ya, kemudian wayamunna untuk contoh nomor kedua, wa takdziba untuk contoh nomor 3, wa tuhmila untuk contoh yang nomor 4. Dan fi'il mudhari' tersebut yang terletak setelah wawu itu dalam keadaan nasab, sehingga harokat akhirnya itu fathah. Kita bahas. Perhatikanlah fi'il mudhari', yandama yang artinya menyesal, yamunna artinya suka memberi, takdziba yang artinya berdusta, dan tuhmila yang artinya abai. Niscaya kita akan temukan bahwa setiap fi'il itu didahului oleh huruf wawu, dan huruf wawu itu menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Ini kata kuncinya. Wawu tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara sebelumnya dan sesudahnya, antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Dapat kita katakan bahwa wawu itu menunjukkan adanya kegiatan sebelum dan sesudahnya secara bersamaan. Ini juga merupakan kata kuncinya, hubungan timbal balik dan perbuatan tersebut itu secara bersamaan. Ya, adapun sesuatu yang dinafikan pada contoh kalimat pertama itu adalah kebersamaan penyesalan dengan berbuat baik. Ya, kenapa? Karena seorang tidak berbuat baik, maka dia pun menyesal. Dan yang dinafikan pada contoh kalimat kedua adalah bersamaannya kegiatan suka memberi bagi perbuatan menolong. Ya, begitu seterusnya. Oleh karenanya, wawu itu dinamakan dengan apa? Wawu ma'iyah, yaitu ada hubungan timbal balik antara kalimat yang pertama dengan kalimat berikutnya itu terjadi secara bersamaan. Dan wawu itu dinamakan dengan wawu musahabah atau wawu ma'iyah karena alasan tadi. Apabila kita perhatikan kata-kata sebelum wawu dengan contoh-contoh di depan kita ini, tentu kita akan menemukan adanya huruf nafi atau kata kerja perintah, sehingga kalimat sebelumnya itu pasti dua hal, salah satu dari dua hal, entah itu penafian atau perintah. Dan perintah di sini dua macam, bisa perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan, atau istilahnya apa? Larangan. Yaitu seperti pada dua contoh pertama itu didahului oleh kalimat nafi, dan pada dua contoh terakhir didahului oleh kalimat kata kerja perintah. Perhatikanlah sekali lagi pada contoh-contoh itu dan perhatikan akhir
atau huruf akhir tiap fi'il mudhari' yang terletak sesudah wawu ini, tentu kita akan melihat ia dinasabkan tanpa ada huruf nasab yang nampak, ya. Setelah wawu ma'iyah tadi kan ada fi'il mudhari', dan di antara keduanya tadi tidak ada salah satu dari huruf nasab yang kita kenal, yaitu an, lan, idan, kai. Akan tetapi dengan memperhatikan pelajaran yang lalu, maka tidaklah sulit bagi kita untuk mengetahui bahwa fi'il di sini adalah dinasabkan dengan an mudmarah atau an yang tersembunyi, dan hukumnya wajib tersembunyi. Sehingga kesimpulannya adalah dari 6 huruf yang kita pelajari, 5 hurufnya itu wajib tersembunyi apabila terletak, ya, fi'il mudhari' terletak setelahnya, maka huruf nasabnya wajib tersembunyi, ya, ada 5 huruf. Kemudian yang boleh tersembunyi dan boleh nampak itu hanya lam ta'lil, ya. Pada lam ta'lil itu hukumnya boleh, yaitu boleh disembunyikan atau boleh dinampakkan. Adapun yang lamul juhud, kemudian setelah au, kemudian setelah hatta, ya, setelah fa sababiyah, kemudian setelah wawu ma'iyah, semuanya itu wajib disembunyikan. Kita bahas kaidahnya. Yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyatil masbuqati binafyin aw talabin. Fi'il mudhari' itu wajib dinasabkan dengan an tersembunyi apabila berada setelah wawu ma'iyah yang didahului oleh huruf nafi atau kata kerja perintah. Ini mungkin materi kita, nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmaratan, bagian yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dan pemahaman untuk memahami materi ini dengan baik. Setelahnya kita latihan tamrin yang ada di buku. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang baik terkait materi tersebut. Demikian, barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.